Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yani, Kang Budi, dan untuk sobat-sobat Prabu News yang pagi hari ini tetap sehat dan bahagia selalu. Karena obat yang paling mujarab di kondisi pandemi ini cuma bahagia. Karena kalau bahagia, everything is going. Karena sebetulnya saya terus terang saja kenapa tertarik untuk hadir di acara podcastnya Prabu News, karena saya juga punya sahabat yang sudah lama sekali membangun silaturahmi dengan Kang Utang, pimpinan redaksi di sini. Karena terus terang saja saya meyakini betul obrolan pagi hari ini juga mungkin sedikit banyaknya bisa memberikan ketertular informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, terutama di bidang kearsipan dan perpustakaan, atau mungkin juga obrolan-obrolan lain yang sekiranya bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu hal yang bisa menebar manfaat buat banyak orang. Gitu kan. Apa sih perpustakaan aja harus ada gelasnya, Ya benar. Jadi gini, Teh Yani, Kang Budi ya, gitu ya, sebelum adanya perubahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam ini oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang penataan perangkat daerah, dulu itu pemerintah pusat memandang gitu ya, dengan semakin banyaknya daerah otonom baru, lalu juga membawa konsekuensi semakin banyaknya struktur organisasi yang diampu di masing-masing pemerintah daerah, terkesan bahwa belanja pemerintah itu lebih banyak kepada belanja pegawai dibandingkan belanja kepada masyarakat, terutama untuk belanja pembangunan gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencoba untuk melakukan sebuah inventarisasi dari seluruh perangkat daerah yang tersebar di kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, supaya lebih efektif struktur organisasinya. Jadi, kemudian ke depan diharapkan struktur organisasi kita itu ramping, tapi fungsinya kaya gitu, daripada struktur organisasinya gemuk, tapi fungsinya nggak banyak gitu. Nah, muncullah aturan itu. Nah, pada saat aturan itu dibuat, salah satunya dulu namanya kearsipan perpustakaan itu seringkali dipandang sebelah mata, gitu kan, dianggap suatu hal yang sangat strategis gitu ya. Tapi sejalan waktu begitu bahwa ternyata berbagai persoalan kebangsaan kita hari ini itu berawal dari persoalan kearsipan. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh para pejabat dan pemangku kepentingan di Republik kita ini bermasalah dengan para penegak aparat hukum begitu kan, itu gara-gara persoalan arsip. Arsipnya nggak lengkap, arsipnya nggak ada begitu kan, otomatis kan dia tidak bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah, dengan demikian maka sejalan dengan kondisi-kondisi dimaksud, pemerintah pusat memandang bahwa urusan kearsipan itu nggak bisa lagi dipandang sebelah mata, harus dijadikan sebagai urusan wajib pemerintahan. Makanya muncullah istilah urusan wajib non pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar itu kayak pendidikan, kesehatan, itu pelayanan dasar. Nah, terkait dengan kearsipan dan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, makanya yang dulunya setiap daerah itu hanya diwadahi oleh setingkat kantor dengan eselon 3, tapi dengan adanya peraturan pemerintah dimaksud, urusan kearsipan dengan urusan itu muncul menjadi nomenklatur dinas di mana diampu oleh pejabat setingkat eselon 2, setingkat dinas. Tujuannya tidak lain agar persoalan kearsipan itu nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nah, oleh karena itu, beberapa strategi kebijakan yang kita lakukan tidak lain adalah untuk menyampaikan peran dan fungsi dinas ini untuk meyakinkan agar seluruh perangkat daerah di Kota Bandung itu dia bisa membangun tertib kearsipan, dia juga mampu untuk menjaga arsip-arsip yang strategis gitu kan, arsip-arsip yang penting gitu kan, lalu juga perpustakaannya di mana kita juga berharap munculnya budaya baca, terus juga bisa melakukan pengembangan literasi begitu. Karena terus terang saja loh, bangsa yang besar, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memang budaya literasinya sudah berkembang. Nah, sedangkan yang menjadi persoalan, Indonesia itu termasuk kalau dilihat dari indeks baca maupun pengembangan literasinya masih belum luar biasa dibandingkan negara-negara lain begitu kan. Iya, bisa jadi suku dia. Bisa jadi suku, anak cupu bisa jadi dulu. Nah, jadi gini Teh, saya ingat betul ya, anak-anak yang dibilang cupu gara-gara mainnya nggak jauh dari perpustakaan. Tapi ternyata Teh, anak-anak yang selamat hari ini di generasi kita waktu zaman kita kecil itu yang cupu-cupu itu loh. Benar ini. Karena tadi pada saat punya hobi membaca, kan kita membaca itu kan jendela dunia gitu. Buku itu kan jendela dunia. Jadi kalau misalkan hari ini ternyata ya kebiasaan anak-anak yang penuh pandangan kita cupu-cupu zaman dulu gitu kan, mereka hanya nongkrongnya di perpustakaan. Sekarang apa bedanya sih anak-anak cupu milenial sekarang yang nggak pernah lepas jadi gadget, apa mereka nggak lebih cupu daripada zaman kita dulu yang nongkrongnya di perpustakaan? Iya.
Jadi kalau menurut saya ini menarik nih bicara tentang generasi cupu zaman kita yang nongkrongnya di perpustakaan. Malah saya sekarang melihatnya tuh banyak cupu generasi milenial sekarang, generasi apa ya istilahnya generasi Z ya, ya generasi GZ gitu ya. Generasi GZ itu sekarang juga mereka cupu dengan kebiasaan barunya di mana mereka nggak bisa lepas dari gadgetnya. Aus banget ya. Ya gitu kan. Nah makanya kalau menurut pandangan saya pernah bersuara begini. Saya ditanya oleh beberapa sahabat gitu, Kang Deddy kenapa sih kalau saya pengen tahu tentang sepak terjang Kang Deddy susah banget sih cari informasi Kang Deddy di media. Kang Deddy itu nggak punya akun Facebook, akun Twitter, gitu kan, terus akun Instagram gitu kan. Saya pun baru punya sekarang belakangan ini karena kebutuhan kedinasan gitu ya. Jadi saya katakan begini gitu kan, orang yang bermain di dunia maya, kalau menurut pandangan saya gak jelas apa yang digaulinya, terlampau abstraktif, ya abstraktif gitu ya. Karena terus terang saja yang digaulinya kan gak jelas, saking gak jelas yang digaulinya, yang gak kita kenal pun kita komentari, ya nggak sih? Makanya muncul persoalan di bangsa ini, mungkin menurut pandangan saya gitu kan, karena kita terlampau kepo sama urusan orang, urusan kita aja juga belum selesai, masih juga mikirin urusan orang. Makanya menurut pandangan saya, yang paling benar itu bukan bermain di dunia maya, tapi bermain dengan maya di dunia. Ya. Gitu kan Bu. Tapi jangan uzon ya. Bermain dengan Mayanya yang mana? bermain dengan kondisi kebangsaan kita hari ini. Banyak sekali persoalan kebangsaan itu karena persoalan interaksi sosial. Kita sebagai makhluk sosial sudah banyak terdegradasi. Sekarang sepertinya kita merasa selesai, merasa cukup berkomunikasi melalui pendekatan sosial media dengan gadget yang kita miliki, tanpa kita sadar bahwa sebetulnya interaksi sosial di tengah masyarakat kita sudah mulai berkurang begitu. Serem deh. Yang paling serem apa coba? Ada saudara kita yang sakit atau ada saudara kita yang meninggal, kita cukup menyampaikan rasa bela sungkawa tanpa datang ke rumah di mana orang sedang berduka, cukup kasih status di sosial media, itu pun copy paste dari kemudian. Yang paling parah orang yang mana yang paling baru? Yang jadi masalah ya, orang yang meninggal atau keluarga yang sedang berduka aja nggak ada di grup itu. Jadi serem gitu itu kita hanya bela sungkawa sama siapa gitu kan? Jadi persoalan. Nah sebetulnya di diskusi kita pagi hari ini mestinya harus diambil hikmah yang terbesar gitu ya, bahwa menurut pandangan saya begitu kan, bahwa kita nggak bisa suka nggak suka mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari perkembangan transformasi teknologi hari ini, karena terus terang saja sekarang kan sudah zamannya digitalisasi gitu kan. Kita nggak boleh paranoid, kita juga nggak boleh antipati terhadap perkembangan teknologi. Tapi menurut pandangan saya perkembangan teknologi itu justru harus dimanfaatkan untuk membangun sebuah peradaban baru, terutama saya sebagai birokrasi, untuk mempercepat pelayanan, untuk membangun akuntabilitas. Jadi nggak ada lagi persepsi di tengah masyarakat kalau berurusan dengan birokrasi, sepanjang urusan itu bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan serem. Nggak gitu dong. Birokrasi itu sepanjang urusan itu bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Nah, transformasi teknologi informasi itu melalui upaya-upaya kita membangun kesadaran yang sangat tinggi untuk memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sekarang di era digitalisasi, tingkatkan inovasi layanan publik itu untuk memudahkan pelayanan. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita makhluk sosial yang tetap harus berinteraksi. Ingat nggak Tayani atau kamu di zaman waktu kecil dulu itu kan, kalau lebaran kita bawa rantang yang udah diisi sama sambal goreng kentang sama bihun gitu kan, untuk diantarin ke tetangga-tetangga kita. Budaya itu udah nggak ada loh sekarang. Nah cukup dengan mental itu kan. Nah menurut pandangan saya hal-hal inilah yang sepertinya harus kita bangkitkan kembali. Makanya dinas kami ini memiliki fungsi yang sangat strategis untuk membangun literasi di tengah masyarakat tentang pentingnya esensi sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi. Gitu ya. Tapi kan sekarang kita itu di perpustakaan apakah dari bukunya itu udah dimasukin dalam e-book ya. Iya. Nah, jadi gini Tayani, tadi saya bilang bahwa kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk di wilayah transformasi teknologi itu gitu ya. Dalam membangun inovasi pelayanan publik, dinas kami ini sekarang sudah mengembangkan yang namanya elektronik pustaka. Karena kita tahu betul, apalagi selama pandemi 2 tahun terakhir ini, Kang Budi, kita kan sudah nggak lagi memberikan pelayanan para pemustaka datang ke dinas perpustakaan. Dibatasi. Oleh karena itu, pola yang kita kembangkannya adalah membuat suatu aplikasi elektronik pustaka sehingga para pemustaka tidak perlu harus datang ke perpustakaan untuk memilih beberapa koleksi buku. Alhamdulillah, itu pun ternyata sekarang animonya luar biasa. Sampai kita itu sekarang dilakukan inventarisasi lagi, karena dari slot 5.000 pemustaka, ini kita sudah overload sekarang. Jadi yang misalkan dia sudah daftar nih, tapi dievaluasi,
selama kurang lebih 3 bulan ternyata dia nggak pinjam lagi koleksi buku yang baru, berarti kan dia bisa digantikan oleh pemustaka yang lain gitu kan. Karena slot kita baru 5.000 sekarang, 5.000 pemustaka gitu. Belum lagi dengan beberapa elektronik pustaka yang dibangun oleh beberapa NGO, yang dibangun oleh beberapa institusi, itu juga bisa menjadi salah satu tools atau sarana untuk para pemustaka dan masyarakat untuk berkoleksi. Pertanyaan kan, pada saat kita bicara tentang sebelum ngobrol di podcast ini kan kita cerita tentang indeks baca atau indeks baca masyarakat atau minat baca. Ketika ini mengatakan bahwa ya kan sekarang kok perasaan nggak ada sih anak yang zaman dulu ya. Tapi kalau misalkan kita compare ke negara-negara maju ya, baik itu di Amerika, baik itu di Eropa gitu. Masya Allah, yang namanya gedung perpustakaan, gedung museum itu di setiap negara-negara maju itu selalu mendapatkan priority gitu. Pasti gedungnya paling mewah, sarananya paling memadai, fasilitasnya betul-betul membuat para pustaka itu comfort ya untuk membaca lama gitu. Malah saya nambah lagi, bukan hanya perpustakaan dan museum, tapi kebun binatang. Saya bilang gitu, kalau ingin tahu peradaban sebuah negara itu maju atau enggak loh, Kang Bu. Karena gini loh, perhatiin kalau pergi ke luar negeri gitu, itu semua kebun binatang luar negeri itu keren-keren, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, binatang aja diurus, apalagi manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang belum berubah nih, kebun binatang Bandung belum lebih keren daripada kebun binatang di negara-negara maju, ya berarti peradaban kita belum sampai tinggi gitu kan, karena binatang aja diurus dengan baik apalagi manusia. Nah ini yang sedang kita terus lakukan. Jadi budaya-budaya literasi itu kan membaca, menulis, mendengar gitu kan. Nah ini yang sedang kita kembangkan terus. Alhamdulillah kita memiliki Pokja Literasi di Kota Bandung, dan Pokja Literasi dipimpin langsung Bunda Literasinya oleh Umi Siti Utama, istri almarhum Pak Daniel ya. Nah beliau itu sekarang ini giat sekali melakukan berbagai kampanye literasi. Dan di Pokja Literasi ini banyak sekali beberapa aktivis literasi di Kota Bandung. Aduh, Masya Allah luar biasa. Dan terus terang saja aktivitas kegiatan mereka kadang-kadang kita kewalahan selaku dinas dalam mengakomodasi berbagai aktivitas yang mereka tunjukkan. Ada lomba mendongeng, lalu ada lomba menulis, lalu ada lomba membuat video-video kreatif gitu kan. Lalu juga ada lomba menggambar, banyak sekali lah. Pokoknya mata-mata lomba yang dilakukan oleh para aktivis literasi gitu kan di bawah Pokja Literasi yang dipimpin oleh Bunda Literasinya oleh Umi Siti Utama. Nah, ini kenapa kita lakukan ini kan? Tujuannya tidak lain adalah untuk menegaskan bahwa masyarakat Kota Bandung itu lebih literate gitu dibandingkan masyarakat di kabupaten kota di Jawa Barat pada umumnya ataupun di Indonesia. Karena ini Bandung merupakan barometer nasional karena kita ibu kota provinsi. Otomatis kan literasinya harus lebih keren dibandingkan daerah-daerah yang lain. Makanya strategi kita lakukan terus. Jadi sekarang kayaknya kemudian kalau mau bicara tentang minat baca, bukan serta-merta kita melihat ada anak pergi ke perpustakaan baca buku. Karena generasi anak-anak sekarang beda dengan generasi kita dulu. Kalau generasi kita dulu, kalau kita tahu persis siapa yang butuh buku. Kita tahu persis siapa yang butuh buku. Dia pasti duduk di pojokan kelas atau dia duduk di pojokan taman sekolah, dia baca itu ada gitu kan. Tapi sekarang generasi milenial sekarang itu malah kutu gadget semua. Lebih serem loh sebetulnya. Tapi seremnya itu dalam artian secara kuantiti mereka jumlahnya lebih banyak dibandingkan para kutu buku di teras kita. Tapi justru kutu-kutu gadget ini kalau diarahkan di mana yang dibuka adalah informasi-informasi yang positif, yang menginspirasi, yang bisa memberikan wawasan, pengetahuan, ya kenapa tidak begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara minat baca sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi informasi sekarang ini, generasi kita sekarang ini minat bacanya luar biasa loh. Bangun tidur aja sebelum sholat subuh buka dulu gadget kok. Ya, Oke. Minat baca 100 orang. Iya, baca dulu gitu. Tinggal nanti dipilih tuh mana bacaannya yang kira-kira positif, mana kira-kira yang menginspirasi, mana kira-kira bisa memotivasi. Begitu ya. Datang ke perpustakaan. Kita layani. Kalau misalkan melalui elektronik pustaka, mereka masuknya ke aplikasi yang kita bisa download gitu kan. E-pustaka saja, e-pustaka Kota Bandung itu kita bisa download, di mana nanti sistem pendaftarannya seperti aplikasi yang selama ini ada. Tapi kalau misalkan mau directly datang sendiri ke Dinas Arsip, kita layani di lobi perpustakaan oleh para petugas
ya pendataan seperti biasa gitu. Semuanya sudah digitalisasi sebetulnya gitu. Beda. Jadi kalau yang mereka betul-betul pengen directly datang langsung, dia dapat koleksi buku dengan judul-judul yang berbeda dengan yang di e-book. Jadi kita koleksinya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya pengen bacanya smoke gitu kan, karena kan aku zamannya smoke belum sama laki-laki. Mana kan? Kalau smoke sama laki-laki, kayaknya kita belum ada sih koleksi itu ya. Kita harus ada ke rumah saya kayaknya. Kalau di rumah saya masih ada tuh buku-buku atau komik-komik zaman dulu ya, kayak Lima Sekawan gitu ya. Terus kayak Nina atau Asterix Obelix gitu ya. Itu Fiksi ya. buku-buku yang luar biasa. Tapi ternyata komik-komik yang kita baca zaman kecil, walau nggak bisa waktu saya melihatnya banyak sekali kejadian-kejadian, fenomena-fenomena masyarakat dan alam di era sekarang ini. Kok banyak juga yang akhirnya terbukti dari bacaan-bacaan kita kecil dulu ya. Kok begitu ya? Saya juga nggak ngerti. Tapi itulah bagian daripada sebuah sejarah dan peradaban sendiri di tengah masyarakat kita ya. Kita membaca kita membaca tulisan-tulisan para peneliti, kita membaca tulisan-tulisan para tokoh pada masa itu yang mengatakan bahwa seperti Pak Karno seringkali bilang kan, jas merah jangan lupakan sejarah. Lalu Pak Karno sendiri mengatakan bahwa kita hari ini merdeka, kita merdeka dari penjajah gitu kan. Tapi justru perjuangan kita belum berakhir dan justru semakin sulit, semakin berat karena nanti musuh kita itu gak tentara gitu. Betul nggak sih? Dan sekarang kan kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Jadi sebetulnya memang ada baiknya budaya literasi itu kita kembali flashback ke belakang gitu ya. Sebetulnya kan siklus manusia hidup aja kan seperti roda berputar ya. Makanya jangan sekali-kali kita merasa tinggi hati di saat kita berada di posisi paling puncak gitu kan. Karena mungkin boleh jadi seperti roda berputar kita akan bergeser juga ke jam 3, terus juga kita bergeser ke jam 4, ke jam 5, atau mungkin boleh jadi kita dalam posisi paling terpuruk sekalipun gitu ya. Oleh karena itu, membaca perjalanan hidup seseorang yang sukses gitu kan, atau membaca perjalanan hidup seseorang yang gagal gitu, menjadi satu hal yang penting di era kita menghadapi kondisi kekinian gitu. Apalagi kita kan nggak pernah terpikir ya bahwa dunia ini mengalami sebuah kondisi bencana yang Masya Allah nggak pernah kita prediksi, sebetulnya unpredictable. Kita memasuki masa pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun lebih, kita rasakan bagaimana implikasinya terhadap sektor ekonomi, sosial, budaya. Nah, kita nggak pernah terpikir loh, dulu pada saat orang, generasi kita ya kayak ini, pada saat teman kita punya telepon rumah aja kan, sombongnya luar biasa kan, kamu punya telepon nggak di rumah? Terus nomor telepon kamu berapa? Terus pada saat itu akhirnya generasi telepon bergeser kepada generasi pager. Dari pager, kamu punya pager nggak? Berapa nomor pager kamu? Bla bla bla. Keren banget sih pakai pager. Sampai kalau nongkrong di kafe gitu kan, pagernya nyala, hebohnya luar biasa. Gila ini tajir banget, sultan, istilah sekarang sultan gitu ya.